dari penelitian tentang ini kan. Jadi kayak novelty lah gitu. Terus masalah kampung kota, yo ini juga menarik untuk kita bahas. Jadi di tahun 49 sampai 65 itu kayak mana kondisi kampung kota, perkotaan lah gitu ya. Itu sejarah kota sih sebenarnya. Dan dan perempuan ya, gerakan perempuan, gender dan sebagainya gitu. Untuk budaya, ya masih di dekolonisasi. NKRI ini maksudnya kayak mana narasi NKRI itu mulai dibangun di Palembang gitu. Karena apa? Karena jadi kan waktu PRRI, waktu peristiwa PRRI itu kan sebenarnya ada kecemburuan sosial antara penduduk lokal sama suku-suku yang datang. Kan yang paling banyak di Indonesia kan suku Jawa tuh. Jawa kan nyebar kemana-mana. Gara-gara ya itu salah satu yang menyebab ke keles dalam lingkungan masyarakat gitu kan, daerah ya, lebih tepat daerah. Jadi kayak mana ngebangun narasi tentang NKRI itu bahwa kita tuh sama baik gitu, kate urusan kau wong Jawa kau wong Jalur gitu, intinya sama itu bisa juga kita angkat gitu. Adat istiadat ya, perkawinan di tahun itu dan sebagainya macam, termasuk transportasi apa-apa ya, itu bisa kita angkat. Peristiwa bisa juga nih, peristiwa kayak polarisasi, ketegangan, nah sukuisme ini tadi yo, ketegangan yang kayak uji aku tadi gitu, polarisasi ini kayak ini, apa ya, perang pemikiran lah antara dua kelompok gitu, atau dua organisasi gitu. Biasanya kayak misalkan nih, kayak kaum nasionalis dengan kaum agamis, nah itu kan Soekarno dengan Agus Salim. Nah, itu kan polarisasi itu antara pemikiran Soekarno yang sekuler nasionalis dengan Agus Salim yang agamis nasionalis gitu. Ini terus ada pemberontakan. Nah, ini ada beberapa juga peristiwa penting di Palembang, pemberontakan Dewan Daerah, PRRI, PKI, lagi ya, kayaknya itu baik sih. Karena yang pemberontakan kayak yang lain tidak sampai Palembang. NII yang negara Indonesia, Islam Indonesia itu tidak sampai di Palembang, tidak salah. Tapi mungkin kalau memang ada bisa kita angkat gitu. Pertempuran, nah ini pertempuran ini ada juga separatisme, pertempuran di Palembang. Kayak ini kayak berantas PKI, berantas PRRI dan segala macam, itu banyaknya pertempuran di Sekayu, di Musirawas, di Tebing Tinggi, ngarah ke Tebing Tinggi salah, Kapahiyang misalnya, ngarah ke Bengkulu, Linggau, banyaklah gitu. Organisasi ini juga bisa kita ambil, organisasi politik, organisasi mahasiswa, organisasi keagamaan. Nah, ini kota ini maksudnya sejarah kota, kayak morfologi, pembentukan ideologi, kemiskinan, kesenjangan dan sebagainya macam, itu bisa kita ambil juga sebagai tema penelitian kita. Morfologi ini maksudnya bentuk kota ya. Contoh kecil ini, kalau kawan-kawan ada yang tinggal di Prabu Muli, nah bayangkan Prabu Muli sekarang dengan Prabu Muli tahun 50, cak mana? Pasti berubahnya, beda kan? Nah itu yang kita bahas gitu. Dari mulai ngebangun ini, ngebangun itu, gedung ini, gedung itu, nah itu bisa kita bahas. Dan itu sebenarnya banyak sumbernya kalau dicari nian gitu. Tokoh. Nah, tokoh ini sama kayak tadi, tokoh politik, tokoh ekonomi, tokoh adat, itu bisa kita ambil. Misalkan apa tuh peranan M. Isa dalam pembangunan Unsri. Nah, gitu kan. Atau peranan siapa lagi tuh? Akagani dalam apa itu. Banyak yang bisa kita ambil. Nah, yang dua masa inilah topiknya yang bisa kita ambil di masa revolusi fisik sama pasca revolusi. Jadi ada banyak tema-tema yang bisa kita bahas dalam penelitian revolusi ini. Terus mana Kak nyari sumbernya? Nah, inilah. Nah, ini ya. Jadi penelusuran sumber.
Nah, ya heuristik ini paling penting, tahapan paling awal. Jadi bahkan sebelum kalian ngambil judul, kalian itu ngelakuin heuristik duluan gitu. Bisa kita cari secara offline dan online. Kalau offline itu di perpustakaan, rumah baca, arsip, toko sejarah, sejarawan. Toko sejarah ini maksudnya pelaku sejarah, yo. Pelaku sejarah atau saksi sejarah lah gitu. Yang pernah lihat kejadian itu atau yang pernah melok kejadian itu. Sejarawan ini banyak, bukan kayak dosen-dosen kita tuh, Pak Dedi, Bu Huday, Bu Farida, Pak Syafrudin, Pak Syarif, Pak Abu Retno, dosen-dosen kita lah semuanya gitu. Itu kan sejarawan kan, Pak Lian gitu. Siapa lagi ya? Banyak 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 banyak. Intinya dosen kita sejarawan galau. Tidak bisa diganggu gugat karena memang karena secara akademis mereka sejarah dan secara pengalaman mereka tuh sejarah gitu. Nah, kalau penggiat sejarah, nah ini penggiat sejarah ini biasanya bukan orang akademis, bukan orang akademis sejarah, tapi hobi sejarah gitu. Misalkan kayak Adi Hukum tuh Adi Hukum ada Pak lupa nama Pak siapa. Dia nulis buku juga tentang sejarah Palembang, dia cerita tentang sejarah Palembang banyak. Terus ada juga budayawan Palembang gitu kan. Kayak yang ngetop nih, YouTube siapa yang mau Palembang galak ngebahas tuh? Ada di YouTube gitu. Siapa lupa namanya. Cek cek apa itu? Ada nian itu, lupa aku tahunya. Ada cek itu lah ada itu, salah. Itu. Nah, itu bisa kita tanya lah untuk nyari judul sejarah gitu. Nah, kalau online itu bisa kita datangi website, toko buku online, wawancara daring dan sebagainya. Nah, ini kalau offline ini ada beberapa tempat, tapi kawan-kawan bisa tambahi lagi karena ini dalam konteks yang ku ingat baik gitu ya. Jadi kalau di perpustakaan ada Puskot, ada Pusdah, ada Perpusnas nih di Jakarta ya. Ada Andri, Arsip Nasional, Arsip Daerah bisa juga. Ini yang Perpus ya. Perpus Kodam, Perpus Kampus, Kampus Unsri, UIN, Muhammadiyah, PGRI dan sebagainya. Perpus Masjid Agung, perpus pribadi itu ada Al-Wasiyah. Nah, ini nih yang digambar ini, nah, ini Al-Wasiyah. Kalau tidak tahu sekarang dia di belakang kantor OJK Simpang Sekip. Nah, inilah bapaknya, nah ini rumahnya. Kalau kalian lewat ke situ pastilah terjenguk rumah ini. Ini bukunya yang buku sejarah Palembang gilo-giloan Bapak nyimpen. Itu. Ada rumah baca Cikep, rumah baca Cikep nih Pak Jojo itu Bang Andri. Dia nyimpen buku-buku filsafat, ilmu sosial, tapi ada beberapa juga buku sejarah yang bisa kita ambil kayak ini tadi lah, kayak buku ini. Kayak buku Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan karya Kementerian Penerangan dia punya. Karena di Pusda aku tidak ketemu nyari buku ini. Aku cuma ketemu buku ini di Perpusnas. Ini waktu penelitian S1 aku ke Jakarta seminggu. Dapat buku ini. Tapi sekarang dia punya, dan kalau nak minjem ke rumah dia bisa ngomong dari prodi sejarah. Kalau arsip ini ada arsip daerah itu di sebelah rumah sakit Hodijah, sebelah SPBU. Jadi di antara rumah sakit Hodijah sama SPBU nah ada lorong, masuk dalam lorong itu. Itulah arsip daerah. Kalau arsip kota dia nyampur dengan perpus kota di Palembang. Kalau kalian tahu perpustakaan kota itu di daerah Kandang Kawat, nah disitulah juga arsip kota campur. Jadi dia itu dinas perpustakaan dan arsip kota Palembang kayak gitu. Tapi kalau arsip Sumsel itu di yang ujaku tadi, bukan di Pusda dia. Dia di kantor DW, dia taunya rumah sakit Odija, terus ada SPBU yang ada KFC. Nah di tengah-tengah mereka tuh ada jalan masuk. Ada situ arsip daerah. Bersurat kalau masuk sana. Kalau toko buku, nah ini toko buku nih satu hal yang paling ini yo. Memang toko buku tuh banyak, Gramedia segala macam banyak. Tapi ada salah satu toko buku itu tuh punyanya pustakawan Sumsel. Dia jurusan perpustakaan. Nama tokonya tuh Toe Koe Boe Koe ini nah ya. Ini kalau
kalau di apa namanya itu, kalau di Tokopedia, Koe ini namanya. Tapi kalau di IG itu apotik buku. Kali ini yang mungkin selama aku nyari-nyari buku, nah cuman toko inilah yang paling lengkap. Dia jual buku tentang Palembang. Dia ini jual buku khusus Palembang. Jadi semua buku tentang Palembang tuh ada. Ya mungkin ada beberapa yang kate, cuman kebanyakan ada. Dan dia bukan cuman jual buku, dia juga banyak jual jurnal, jual koran, jual artikel, jual peta, jual apa lagi banyak yang tahu yang bisa dia jual, yang dia jual gitu. Jadi kalau kawan-kawan nak nyari tentang Sumsel apalagi di tahun sebelum 65 lah itu. Dia ada kan loh. Insya Allah. Wawancara ini bisa kalian lakukan dengan veteran, pelaku atau saksi sejarah, keluarga pelaku, sejarawan atau penggiat sejarah kayak tadi. Nah, kalau penelusuran online kayak ini ya yang mungkin kawan-kawan bisa lakukan walaupun sambil main warnet atau sambil apa bisa kalau. Jadi kawan-kawan kalau nak bisa ke perpusnas online itu bisa. Itu di situ ada e-book, ada jurnal, ada foto dan sebagainya macam. Terus ada namanya One Research, ini punyanya perpusnas. Jadi One Research ini dia ngebuka portal website yang berbayar. Kayak misalkan dia punya Elsevier, dia punya Science Direct, dia punya apa segala macam. Tinggal kalian buka website perpusnas ini yang One Research, kalian klik, tidak salah disuruh daftar sih, daftar dulu mungkin, daftar keanggotaan, bisa kalian akses segala jurnal yang berbayar di situ. Terus ada arsip nasional. Jadi arsip nasional ini kalau kawan-kawan nyari arsip itu bukan perlu lagi, tapi mendakan saro secara online juga bisa. Jadi kawan-kawan buka link arsip nasional itu arsip statis kalau salah. Nah di bawahnya tuh ada beberapa yang bisa kita klik. Jadi dia tuh kayak katalog arsip. Nah, di katalog arsip itulah lengkap nian. Jadi kalian tinggal klik, cari yang kalian butuh. Misalkan nih, kalian butuh tentang arsip citra daerah Sumsel. Lah ketemu tuh judulnya. Kalian kopas, email ke arsip nasional. Minta arsip ini gitu. Ya kan lagi ada formatnya tuh. Kalian isi dia formatnya. Minta arsip ini, lagi difotonya dikirimnya ke email kalian, sudah jadi itu. Tapi bayar satu arsip berapa ribu gitu. Ya karena waktu kalian ke Andri juga ke Jakarta, motokopinya bayar tetap. Moto tidak boleh sama Jak Pusda. Jadi kan jatuhnya sama baik gitu. Terus ada arsipen ini punya Belanda. Itu isinya koran, foto, e-book, arsip, banyak lah gitu. Nah ini salah contohnya, The Locomotive. The Locomotive ini nih koran Semarang. Tapi lemaknya di apa namanya di online ini kita cuma klik keyword Palembang, di enter muncul kalau yang berita tentang Palembang. Koran ini kan di scan koran ini. Scanan koran ini bukan uji kita apa namanya tuh dipoto, bukan. Jadi ini bisa kita kopas, bisa kita apa namanya itu koran ini bisa kita blok di copy terus dipaste ke terjemahan, ke Google terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia bisa. Jadi kati alasan lagi kalau kita tidak masih nyari sumber itu secara online gitu ya. Foto-foto dia ada juga, arsip ada juga. Delper ini sama baik, sama dengan arsip ini. Tinggal kalian klik keyword misalkan nih sawit Palembang. Sawit Palembang tuh bahasa ini. Taruhlah ini taruh karet. Getah. Rubber Palembang. Muncul lagi. Itu.
berita-berita di tahun itu ya tentang karet. Kit LV. Nah, Kit LV ini foto yo. Kit LV ini Kit LV Unit Leiden ini nih kebanyakan foto. Jadi foto Palembang zaman itu. Zaman tahu abad 19 sama abad 20 lah. Ada juga peta, tapi beda link. Tapi dia tetap punya Kit LV Unit Leiden. Kit LV ini Andrinya Belanda. Dinas arsipnya Belanda. Itu. Gestornya sama kayak yang tadi, dia tuh website artikel. Jadi kumpulan artikel-artikel di website dia. Gitu. Si Delsnet ini sama baik, arsip koran, tapi ini punya Australia kalau salah. Australia apa Singapura gitu. Nasional Arsip ini punya Belanda, Repository Overhead ini punya Belanda, Zeesarsip ini juga punya Belanda, ini Monas ini punya Monas ya, punya Australia. Ini Trofi NLA ini sama juga database Australia. Terus era source ini dari Singapura. Nah, hal-hal ini bahasan kalian itu kadang nyangkut gitu. Jadi memang benar-benar dicari nian gitu. Nah, ini linknya ya. Ini linknya. Buka chat. Nah, ini aku di kolom chat ya, biar kalian tuh tidak lagi ngetik-ngetik. Nah, kalian bisa juga di kolom chat. Jadi langsung klik, muncullah link ininya. Ini linknya. Oke, jadi tidak kasih alasan lagi kalau kamu udah baca. Selanjutnya, nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita dapat data-data itu kan nanti masa tuh yola isinya kritisi sama verifikasi gitu. Jadi kumpul ke sumber-sumber yang relevan dengan tema kalian angkat gitu. Misalkan nih kalian ngangkat peranan Kolonel Rifai di Palembang tahun 45 sampai 49. Kalian kumpulkan sumber-sumbernya, biasanya kan kalian kumpulkan terus buat rencana studi sama progres penelitian. Kalau ada yang pacet wawancara keluarga beliau, siapa beliau, itu bisa kita ini hasil wawancara dibuat transkrip ini yola kalian ketik dari rekaman itu kalian ketik gitu. Kumpul ke data-data dari sumber-sumber, terus verifikasi. Nah, verifikasi ini banding ke atau sama ke dengan sumber-sumber lain. Misalkan nih koran Perca Selatan isinya ini. Nah, kalian apa namanya? Kalian banding ke dengan koran sesamo zamannya, sejaman, sehari, sebulan, 1 bulan maksudnya, sama bulan. Kalian banding ke infonya benar apa tidak gitu. Atau buku deh, misalkan buku Mestika Z tadi, kalian bandingkan dengan buku ini yang sumber kalian dapat tadi gitu. Nah, itu verifikasi. Nah, kalau kritis ini kalian tuh tarik kayak mana bisa-bisanya kalian tuh narik objektif gitu. Karena kan biasanya kan buku itu kan subjektif. Buku tuh hasil pemikiran mereka, kadang iya sesuai dengan ide mereka gitu. Apalagi biasanya buku-buku biografi, buku-buku yang sekunder itu yang biografi itu udah jauh dari romantik. Romantik tuh apa? Romantisme tuh maksudnya kayak ini. Misalkan ya di buku biografi Pak Barlian, judulnya benar kita lihat. Judulnya baik. Nah, Jingo, judul buku Pak Barlian ini. Mendahului semangat zaman. Nah, ngerti tidak? Paham tidak? Maksudnya ini nih romantisnya gitu. Jadi aku misal macam mana ya? Ini kan kiasan dari penulis. Itu. Jadi nah kalau ini kan info nih, profil seorang pejuang Sumatera Selatan. Itu kan.
Terus, nah ini juga romantis nih. Makmun Murad sebagai prajurit pejuang. Nah, tidak romantis sih. Ini memang pernah ini. Maksudnya memang gawian Dio gitu. Ayo itulah mungkin galak kita di buku biografi kita temui itu yang itu. Eh sa, Pak Bapak ini berjuang sendiri menghancurkan tank menggunakan wah itu kan romantis tuh gitu. Nah hal-hal itu yang bisa kita ini ke atau enggak misalkan waktu kita wawancara ada tokoh sejarah kita wawancara gitu kan pasti kan kadangan waktu diwawancara kan dia tuh dia cerita tuh dia kan namanya wong bercerita ya pasti kan harus menghiraukan diri kan gitu kan kayak aku dewean ngadepi Belanda wong dia sekompi wong 20 itu tembak kalau aku dewek yang selamat nah kan kadang kadang kan itu gak kita ini yuk kita wawancara nah itu yang harus kita saring gitu terus ada nah ini utamakan fakta baru opini terus ya lah ngerti lah dewek lah kalian tuh kalau lah praktek gitu nah ini baru ditulis jadi kalau dituliskan ini ya tadi buat kerangka berpikir tabel mind map list dan sebagainya temukan ide pokok susun outline ini paling penting yo dari bab satu bab 2 subbabnya apa-apa baik itu saring fakta-fakta interpretasi semua data fokus narasi agar terpada garis pada lain temukan kekosongan-kekosongan untuk membangun argumentasi gitu. Jadi kan biasanya di buku-buku kan nggak ada info-infonya nggak ada ini. Nah jadi kalian kutip itu kan baru kalian buat argumen kalian. Kayak pasti kayak kadang kan cak nemu, ini apa ya gitu. Nah itu untuk bangun argumentasi kalian gitu. Perhatikan setiap kutipan, terus susun lampiran dan nah ini ya. Kalau writer block tuh berhenti, ngopi dulu apa beli boba apa segala macam lah ya maksudnya tuh kalau kita ketik tapi kita aduh apalagi ini bingung nih berhenti dulu itu belilah boba dulu apa-apa itu pasti lanjut lagi oke itu basic dari aku info tentang apa namanya itu tentang revolusi fisik dan pasca revolusi jadi kalau nak nanya bertanyalah silakan Alda makasih. Baik, terima kasih banyak Kak Diki atas materi yang telah disampaikan. Sangat luar biasa sekali ya. Oke, ini sepertinya narasumber keempat kita belum hadir ya. Jadi saya buka dulu sesi tanya jawab untuk Kak Diki. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Jika ada kendala boleh melalui room chat ya. Saya nggak kati penelitian ilmu semurni ya. Ayo silakan teman-teman. Tidak tertarik meneliti murni ya. Saya dimengerti Kak. Padahal lemah. Silakan teman-teman jika ada yang masih bingung boleh ditanyakan.
Kita tunggu sebentar ya, Kak. Oke. Sekitar 2 menit mungkin. Lagi jam-jam ngantuk-ngantuk ini ya terus. Alda ngambil judul apa? Judul tentang itu, Kak. Apa? Daun nipah, pengrajin daun nipah di 340. Bagus. Itu tahun berapa? Belum sih, Kak, belum fix. Masih Belum. mau bimbingan lagi dulu sama Ulfar. Oh ya. Caknya, Ini, caknya memang ini salah. udah ada pertanyaan, Kak, di Oh, ada ya? ruang chat dari Putri Mardiana. Izin nanya, Kak, terkait dengan mengunjungi perpustakaan pribadi tadi. Itu kalau kita ke sana langsung, datang aja atau hubungi orang yang punyanya dulu, Kak? Kalau langsung ya langsung ini ya tanya apa? Jawab tanya ya gitu. Jadi kalau kalau perpus pribadi itu kalau Alwasia itu langsung baik karena Bapak tuh standby stay di situ. Jadi datang langsung baik sih. Cuman kalau misalkan lah datang ya tanya baik lah lagi berikutnya kalau kalian datang lagi kayak mana ininya. Tapi kalau yang rumah baca Cikep tadi kayaknya kalian ini dulu sih ngabari dia dulu kayaknya. Itu di IG ada kalau nggak salah. Dia punya IG namanya Rumah Baca Cikep. Jadi bisa di DM di situ. Rumah buku underscore Cikep gitu. Ini IG-nya ya. Rumah buku Cikep. Nah ini DM ke sini, Bay. Nama pemiliknya Andri Bukmin. Ini di Pak Jojong. Kalau kalian buka map tuh ada kalau salah. Rumah buku Cikep. Baik, Kak. Oke, Kak, mungkin sesi tanya jawabnya akan beralih setelah pemateri kedua kita menyampaikan materi ya, Kak. Boleh. Sharing-sharing lagi. Sudah ada pemateri terakhir kita di sini, yaitu Kak Kiki. Halo, Kak Kiki. Halo, Assalamualaikum, Teh. Ya, waalaikumsalam, Kak. Apa kabar, Ki? Alhamdulillah, Ki. Baik. Udah lama udah jenguk Ki. Iya, aku juga lama udah nyengok kau. Ini aku dan kau. Lancar kuliah, Kiki. Oh iya. S2-nya. Iya. Lancar. BTW, suara kakak ini apa jelas ya di sana ya? Atau ada kedengaran suara yang lain? Jelas, Kak, jelas. Oke, langsung saja ya kita ke pemateri terakhir kita, yaitu Kak Kiki. Sebelum beliau menyampaikan materi, mungkin saya akan membacakan profil singkat dari pemateri kita terlebih dahulu ya. Jadi nama beliau yaitu Kak Kiki Rizky dengan gelar SPD. Tempat tanggal lahir beliau yaitu di Palembang, 19 Oktober 1998. Jadi tidak jauh beda ya dengan kita.
Kemudian pendidikan terakhir beliau yaitu S1 Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya. Dan pekerjaan beliau saat ini yaitu sebagai guru di SMP YPI Tunas Bangsa Palembang dan juga freelance writer di perusahaan Telus Internasional. Biasa sekali ya. Oke, langsung saja kita sambut ya pemateri kita, Kak Kiki. Dipersilakan untuk menyampaikan materinya, Kak. Oke, Dek. Terima kasih atas pembukaannya. Untuk share screen-nya siapa, Dek? Ini sudah, Kak. Oke, terima kasih untuk semuanya. Perkenalkan, seperti yang sudah disampaikan oleh temannya tadi, nama kakak Kiki Rizky. Kakak saat ini sedang bekerja di SMP YPI Tunas Bangsa ya. Selain itu, kakak juga bekerja sebagai freelance writer di perusahaan Telus Internasional. Nah, hari ini kakak mau menyampaikan sedikit atau sharing-sharing sedikit tentang penelitian pendidikan eksperimen yang sebenarnya dari materi ini adik-adik itu bisa juga untuk materinya itu dapat dari luar, dari sumber luar, atau dari buku, dari kakak yang lebih luar biasa dalam dalam menangani eksperimen ini. Nah, di sini dalam penelitian eksperimen ini itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelitiannya. Nah, di sini terdapat kurang lebih sebenarnya banyak jenis-jenis eksperimen di sini, tapi yang lebih umum digunakan itu ada 3 jenis. Yang pertama itu adanya eksperimen pre-experimental design. Nah, apa itu pre-experimental design? Nah, itu adalah sering disebut dengan sebagai penelitian belum eksperimen. Kenapa seperti itu? Karena penelitian ini masih terdapat variabel luar sebagai bukti berpengaruhnya eksperimen yang dilakukan. Contohnya seperti penelitian studi kasus. Nah, yang kedua itu adanya true experimental design. Apa itu true experimental design? Ini adalah penelitian eksperimen yang sebenarnya. Dalam desain ini, penelitian dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utamanya dari penelitian ini adalah setiap sampel bisa diambil secara random. Nah, dari penelitian ini biasanya itu digunakan untuk pendidikan S2, untuk lebih umumnya ya, kebanyakan diambil untuk pendidikan S2. Nah, yang ketiga itu adalah quasi experimental design. Nah, quasi experimental design inilah yang biasanya digunakan oleh mahasiswa S1 ya terutama. Nah, dan terutama digunakan oleh program studi kita yang kebanyakan secara umumnya. Apa itu quasi experimental design? Nah, di sini diartikan sebagai penelitian yang eksperimen ini adalah terdapat kelas kontrol dan kelas eksperimen di umumnya. Nah, kemudian pemilihan sampel kalau eksperimental design itu bisa secara random. Sedangkan kalau quasi eksperimental design ini bisa digunakan secara acak ataupun random. Nah, jadi diartikan sebagai sesuai dengan kebutuhan peneliti itu sendiri, mau dia mengambil acak atau mau mengambil random. Tapi acak di sini lebih ke mengambil populasi, mengambil sampelnya, bukan populasinya. Kalau populasinya pastinya untuk sekolah. Sedangkan kalau misalnya untuk eksperimental design itu lebih ke populasinya itu di luar sekolah bisa juga. Selanjutnya, Dek. Nah, apa itu kuasi eksperimen? Selanjutnya. Nah, di sini bisa dijadikan ciri-ciri atau tipe dari eksperimen kuasi secara tradisional atau secara umum dan secara garis besar yang biasa digunakan atau secara tradisional ya. Nah, di sini yang ciri pertama atau tipe utamanya itu yang pertama rancangan kelompok tak setara. Biasanya berperilaku kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diukur sebelum dan sesudah perilaku. Maksudnya kayak mana, Kak? Maksudnya di sini lebih contohnya itu lebih contoh judul implementasi pengaruh. Ini untuk ciri tipe eksperimen yang pertama ini. Nah, yang kedua ini perbandingan pengukuran perilaku yang dilakukan beberapa kali sebelum perlakuan dengan pengukuran perilaku yang dilakukan beberapa kali sesudah perlakuan. Nah, di sini sesuai dengan yang pertama tadi itu pengaruh atau implementasi yang biasanya judulnya itu
Kalau di sini itu lebih ke perbandingan, bisa itu perbandingan metode, perbandingan model, perbandingan strategi, maupun perbandingan media. Selanjutnya, Dek. Nah, ini ada pembeda dari penelitian eksperimen lainnya. Maksud pembeda di sini seperti apa? Nah, di sini suatu penelitian eksperimen itu dibedakan dari jenis hipotesis yang digunakan. Eksperimen itu kan terutama dalam pendidikan itu kan banyak nih jenisnya. Nah, di sini yang membedakan antara eksperimen satu sama eksperimen lain itu dibedakan dari adanya jenis hipotesis yang digunakan atau tolak ukur dari kita itu mau mengukur dari penelitian kita itu apa. Pertama, itu ada 4 secara umum ya, sebenarnya banyak di sini, tapi yang secara umum digunakan di pendidikan sejarah di prodi kita itu ada 4 yang kebanyakan atau yang sudah kakak lihat di prodi. Yang pertama itu adanya uji hipotesis regresi yang dilamakan dengan JK, yang kedua itu uji hipotesis uji T, nah, yang ketiga itu uji hipotesis ANAFA 2 jalan, dan keempat itu uji hipotesis ANAFA 1 jalan. Nah, keempat uji hipotesis ini sudah banyak digunakan oleh sudah ada, bukan sudah banyak ya, sudah ada dan beberapa sudah banyak digunakan di prodi kita, terutama di uji hipotesis regresi dan uji hipotesis uji T. Nah, dua uji hipotesis ini sudah banyak sekali digunakan di prodi kita, jadi bisa dilihat dari berbagai pedoman punya kakak kita yang kemarin. Nah, dari sini itu terdapat kata kunci atau not yang perlu kita pahami dari uji hipotesis ini. Bahwasanya penentu penggunaan uji hipotesis dari eksperimen di sini itu ada 3 penentu dari mana kita mau mengambil uji hipotesis apa yang mau kita ambil. Yang pertama, apa yang mau diukur. Nah, apa yang mau diukur di sini kita itu misal mau mengukur hasil belajar peserta didik dan minat belajar. Nah, berarti yang mau kita ukur itu berarti hasil belajar sama minat, kan? Nah, di sini kembali lagi, berarti apa instrumen yang akan kita gunakan? Kalau kita mau mengukur hasil belajar, berarti instrumen yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah soal. Yang kedua, misal kita mau mengukur minat peserta didik. Nah, yang biasanya kalau kita untuk mengukur minat itu biasanya menggunakan angket. Nah, jadi apa yang mau kita ukur? Yang kedua, instrumennya apa yang kita gunakan? Yang ketiga, itu berapa kelas yang paling digunakan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan satu kelas itu biasanya kebanyakan sih itu menggunakan uji regresi. Nah, uji regresi ini hanya menggunakan satu kelas, tapi dari satu kelas itu juga termasuk eksperimen, juga termasuk kelas kontrol. Nah, kalau misalnya kita menggunakan 2 kelas, nah 2 kelas ini lebih banyak ke uji T ataupun ANAFA 2 jalan. Yang sudah seperti yang penelitian kakak yang kemarin, kakak menggunakan 2 kelas tapi menggunakan ANAFA 2 jalan. Tuh, selanjutnya. Nah, ini kurang lebih rumus dari uji T. Kalau uji regresi itu kakak belum dapat yang kemarin. Kalau lihat di internet itu rumusnya itu agak membingungkan. Lebih enaknya itu kalau lihat di buku metodologi banyak di perpustakaan kita ya. Nah, di sini kakak nemu uji T yang itu sesuai dengan rumus-rumus yang kita pakai di laboratorium kita, di perpustakaan kita. Ini ada uji T yang sudah banyak digunakan oleh kita. Selanjutnya, kalau untuk uji regresi itu bisa adik-adik lihat di deskripsi kakak aja ya. Kakak belum dapat untuk rumus dari uji regresinya. Ya, sepertinya Kak Kiki mengalami kendala ya, teman-teman. Kita tunggu sebentar. Mohon maaf, Dek. Sinyal kakak tadi keluar tiba-tiba. Ya, Kak. Maaf ya, kakak
Kakak lanjutin ya. Nah, ini yang selanjutnya itu contoh rumus uji ANAFA. Nah, di sini kakak contohin rumus uji ANAFA 2 jalan dari penelitian kakak kemarin. Nah, di sini dari uji ANAFA 2 jalan ini terdapat 11 tahap dari pengujiannya. Itu ada, bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama pembuatan tabel penolong yang pastinya, hitung uji total, hitung kuadrat kolom, hitung kuadrat baris, hitung kuadrat interaksi, hitung kuadrat dalam, hitung DK, kemudian hitung men kuadrat, kemudian hitung FH, kolom, baris, dan interaksi. Nah, sudah itu baru hitung FH tabel dan baru FH hitung. Dan dibandingkan antara FH hitung sama FH tabel tadi. Cukup panjang untuk uji ANAFA 2 jalan. Selanjutnya, nah, di sini tahapan-tahapan dari penulisan skripsi eksperimen. Nah, kalau mau memulainya itu seperti hal biasanya. Dalam penelitian eksperimen proposal yang pertama yang digunakan itu ada 3 bab. Yang pertama, bab pertama. Yang di dalam itu terdapat latar belakang, terdapat masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, untuk latar belakang sama halnya seperti penelitian pada umumnya. Baik itu penelitian eksperimen, pengembangan maupun penelitian sejarah ya. Nah, di sini pasti ya terdapat teori-teori yang pertama, teori yang dikaitkan satu sama lain antara paragrafnya. Yang kedua, kaitkan antara teori yang kita buat di atas dengan materi pelajaran sejarah. Yang ketiga, hasil observasi lapangan pra-penelitian. Sebutkan sepenting apa hal yang akan kita terapkan di sekolah itu dengan menggunakan metode, strategi, model, kemudian apa lagi media yang akan kita pakai. Kemudian yang keempat, itu adanya novelty. Novelty di sini adalah penelitian terdahulu. Jadi novelty di sini dimasukkan juga di latar belakang, tapi secara singkat saja. Tidak seperti halnya di bab 2 itu dijelaskan satu persatu hasilnya dan seluruhnya. Kemudian yang kelima itu adanya perbedaan dari penelitian kita dengan penelitian terdahulu yang kita pakai tadi, yang kita tuju. Nah, jadi kalau misalnya ada 3 novelty atau penelitian terdahulu yang kita gunakan. Nah, di sini hampir sama kan pasti antara novelty sama yang apa yang akan kita teliti. Nah, jadi di sini kalian harus cari nih apa sih yang membedakan antara penelitian kita sama penelitian orang lain yang sudah dibuat. Gitu. Kemudian yang kedua itu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini untuk eksperimen tidak boleh 1, minimal 2 rumusan masalah. Nah, yang tidak jauh berbeda kalau misalkan eksperimen pasti apakah berhasil, apakah tidak, 2 itulah. Kalau misalnya menggunakan lebih dari 2 rumusan masalah itu tidak apa-apa, lebih bagus juga. Kemudian yang ketiga, tujuan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah pastinya. Yang keempat itu manfaat penelitian. Dan itu pasti adanya bagi peneliti, bagi peserta didik, guru maupun sekolah. Nah, dari manfaat penelitian ini bisa kita lihat di skripsi kakak tingkat kita juga. Karena kenapa? Sudah banyak ya, bisa kita tiru, tinggal diubah saja. Selanjutnya. Nah, kemudian bab 2 atau tinjauan pustaka. Nah, bab 2 di sini pastinya dari kata tinjauan pustaka ini pasti adik-adik sekalian sudah paham nih apa isi dari tinjauan pustaka ini. Yang pastinya ini adalah isi dari penjelasan atau definisi-definisi yang kita gunakan dalam judul yang akan kita ambil. Yang pertama, yang pastinya minimal dari setiap subbab yang akan kita bahas itu minimal menggunakan 3 pendapat atau sumber yang berbeda. Misal nih, kalian mau mencari definisi dari pembelajaran. Nah, di sini kalian menggunakan 3 pendapat yang berbeda pastinya. Kemudian yang kedua, subbab dibuat berdasarkan kebutuhan judul. Nah, jadi subbab yang dipakai itu sesuai dengan kebutuhan judul kalian. Sesuai dengan judul juga. Misalnya kalau misalnya judulnya pengaruh strategi pembelajaran A terhadap kemampuan berpikir kritis misal. Nah, berarti kalian di situ di dalam tinjauan pustaka itu ada definisi pembelajaran, ada definisi belajar, ada definisi strategi, ada macam-macam dari strategi, kemudian masuk ke dalam strategi pembelajaran kalian. Kemudian baru tentang pendidikan sejarah, tentang pendidikan sejarah, kemudian baru ke novelty, dan ke lokasi tempat kita penelitian.
Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari bab 2 ini juga terdapat kelemahan dan kelebihan dari model, metode, strategi, media yang kita pakai. Misalnya masing-masing dari setiap kelemahan dan kelebihan itu ada 3. Kelemahan 3 dan kelebihan 3. Kemudian jangan lupa dari bab 2 ini bisa parafrase, baik itu berasal dari buku maupun berasal dari jurnal ataupun artikel ataupun e-book ya, semuanya harus diparafrase. Nanti tercek. Dalam penelitian eksperimen ini jangan lupa menggunakan teori belajar. Walaupun dalam penelitian eksperimen ini kebanyakan teori belajar itu digunakan di penelitian pengembangan, tapi pada penelitian eksperimen ini juga dimasukkan teori belajarnya, seperti teori konstruktivistik, behavioristik, kognitif, kemudian apalagi tabula rasa, dan banyak sekali teori-teori belajar yang lainnya. Selanjutnya, kemudian bab 3. Bab 3 di sini pastinya terdapat tahapan penelitian eksperimen. Yang di dalam bab 3 ini pastinya terdapat rumus-rumus yang akan kita pakai di hasil bab 4 nanti. Nah, secara umum dalam bab 3 ini secara keseluruhan secara umumnya isinya itu yang pertama adanya teknik analisis data. Teknik analisis data ini maksudnya di situ adalah soal eksperimen instrumen yang kita pakai. Yang biasanya dari teknik analisis data ini itu adalah soal, tidak bisa dari yang namanya soal, apalagi kebanyakan dari hasil yang akan kita gunakan itu adalah hasil belajar. Nah, pasti menggunakan soal. Nah, dari penelitian dari teknik analisis data ini, yaitu dari soal ini tadi, harus yang ada yang namanya 4 tahap dari teknik analisis. Yang pertama, validitas instrumen, reliabilitas, taraf keseluruhan, dan daya pembeda. Nah, dan dari sini kalian berarti harus menyiapkan terlebih dahulu nih soal atau beberapa soal yang akan kalian kasih ke siswa sebelum kalian terjun ke lapangan. Nah, kenapa? Dari beberapa soal inilah nanti akan diseleksi apakah valid, apakah reliable, apakah sesuai taraf keseluruhan ataupun daya pembedanya bagus. Nah, ini akan diseleksi dari pengukuran itu tadi. Nah, setelah diseleksi beberapa valid tadi, nah kemudian hasil dari valid soal tadi akan digunakan di lapangan pada saat kalian penelitian nanti. Dari penelitian eksperimen jangan lupa deh, kalau untuk penelitian eksperimen itu minimal 3 sampai 4 hari, 3 sampai 4 kali pertemuan kalau mau masuk kelas ya. Dan bisa kalau misalnya kurang dari itu. Jadi oleh karena itulah harus benar-benar dipakai hari-harinya untuk melakukan penelitian. Balik lagi ke soal tadi. Nah, setelah soal sudah disiapkan, misal kalian menyiapkan 50 soal. 50 soal itu kalian cobakan ke peserta didik yang notabene itu hampir sama dengan target atau sampel penelitian kalian. Nah, setelah diambil, kemudian dicoba validitas instrumennya atau validitas hasil dari hasil dari kalian cobakan tadi. Apakah valid instrumen yang dikasih ke peserta didik? Nah, dari validitas ini itu bisa dihitung dengan menggunakan Excel ataupun manual. SPSS juga bisa sebenarnya, tapi lebih enak kalau menurut Mbak itu lebih ke Excel sama manual. Itu untuk validitas. Validitas ini fungsinya untuk apa, Kak? Fungsinya untuk mengetahui apakah soal yang kita pakai itu valid. Apakah valid, apakah sesuai digunakan untuk kita mengukur hasil belajar peserta didik tadi. Misal kalian mau mengukur hasil belajar nih, apakah itu sesuai, ataupun kalian mau mengukur berpikir kritis peserta didik dengan menggunakan soal tadi, apakah itu sesuai, apakah itu tidak terlalu kemudahan atau tidak terlalu kesulitan, atau tingkat kesulitannya itu bagaimana, itu diukur dari validitasnya tadi. Nah, kemudian reliabilitas. Nah, setelah diukur validitas data tadi dengan menggunakan manual maupun Excel, diukur atau dihitung reliabilitas soal yang tadi yang sudah dicobakan tadi, 50 soal tadi, dihitung reliabilitasnya itu tadi. Kemudian setelah dihitung reliabilitas, yaitu tingkat keandalan dari soal itu tadi, kemudian dihitunglah taraf kesukaran dari soal itu juga. Apakah soal itu sedang, sukar, mudah, atau sangat mudah. Nah, dihitung dari
cara putarnya itu. Kemudian dihitung berapa sih soal dari beberapa soal ini, dari 50 soal ini, berapa yang soalnya itu mudah, berapa soalnya itu sulit, berapa soal yang kita pakai itu sedang. Nah, kalau misalnya soal yang terlalu banyak yang sulit itu, kalau untuk mengukur hasil belajar itu cukup mengerikan ya. Kecuali kalau misalnya kalian mau mengukur berpikir peserta didik. Kalau taraf kesukarannya cukup banyak itu nggak masalah. Kemudian yang keempat itu kita setelah mengukur reliabilitas, kesukaran, kemudian mengukur daya beda soal. Nah, daya beda soal ini itu difungsikan untuk kita bisa menentukan apakah orangnya berkemampuan sedang, berkemampuan tinggi, maupun berkemampuan rendah itu bisa menjawab soal yang kita sediakan. Selanjutnya, ini ada contoh judul penelitian eksperimen. Kakak rasa kalian sudah banyak nih konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai judul-judul yang akan diambil, terutama dari mahasiswa-mahasiswa yang mau mengambil penelitian eksperimen ya. Nah, di sini kakak hanya memberikan gambaran lain mungkin dari dosen pembimbing mengenai judul yang biasanya digunakan di prodi kita. Nah, di sini itu yang lebih umum itu ada 3 yang biasanya digunakan. Itu adanya pengaruh, perbandingan, maupun hubungan. Nah, tapi yang lebih banyak digunakan itu adanya implementasi, pengaruh, maupun perbandingan. Kalau hubungan antara variabel A sama variabel B itu jarang diproduksi. Nah, yang pertama itu adanya pengaruh. Nah, pengaruh di sini bisa pengaruh model, metode, strategi, media. Begitupun dengan perbandingan, bisa dengan menggunakan perbandingan antara model A dan model B, ataupun strategi A maupun strategi B, ataupun media A dengan media B. Tapi ingat, dari perbandingan di sini itu harus setara. Maksud setara itu kayak mana? Maksud setara di sini misal dari metode A ini dia itu menggunakan bisa menggunakan game. Nah, sedangkan metode B ini dia juga harus menggunakan game. Jadi sama-sama menggunakan konsep game dalam pembelajaran sejarah, tapi beda sebenarnya. Itu maksudnya setara dari perbandingan tadi. Jadi jangan ngambil judul atau metode atau media yang dia itu benar-benar timpang jauh untuk kita bandingkannya tadi. Kemudian yang ketiga itu hubungan antara X dengan Y. Biasanya ini jarang sih, belum kelihatan oleh kakak dari prodi kita itu maksudnya menggunakan judul hubungan ini. Tapi nggak tahu ya kalau setelah setelah kakak lulus apa ada yang menggunakan judul hubungan antara X dan Y, bisa adik-adik lihat sendiri di prodi kita. Ini ada contohnya, misal dari judul pengaruh, misal pengaruh strategi pembelajaran critical incident terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran sejarah di kelas 11 SMA Negeri 3 Tanjung Priok. Itu contoh dari judul pengaruh. Kemudian dari judul perbandingan, misal perbandingan antara antara penerapan model A dengan model B terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah di kelas 10 SMA Negeri 10 Palembang. Ataupun di materi atau di judul hubungan, misal hubungan gaya belajar dan minat belajar mahasiswa terhadap hasil belajar mahasiswa di prodi pendidikan sejarah di Universitas Sriwijaya. Itu contoh dari judul-judul eksperimen umum digunakan. Selanjutnya, nah, mungkin cukup sampai di sini materi yang kakak sampaikan. Kakak kembalikan kepada moderator apabila ada yang ditanyakan. Baiklah, terima kasih banyak Kak Kiki atas materi yang telah disampaikan. Sangat luar biasa sekali ya, dan juga menambah pengetahuan baru untuk kita semua. Baiklah, kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bagi yang mengalami kendala, boleh melalui chat. Dan jangan lupa di pertanyaan tertuju untuk Kak Diki atau ke Kak Kiki. Silakan teman-teman.
Sepertinya belum ada ya, Kak. Mungkin saya dulu, Kak, ingin bertanya kepada Kak Kiki. Boleh. Jadi untuk penelitian eksperimen, apa saja Kak yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan eksperimen sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data? Apa saja yang perlu diperhatikan gitu Kak? Itu saja, Kak. Oke, Alda ya. Apa saja sih Kak yang perlu diperhatikan dalam penelitian eksperimen ini? Yang pertama sekali deh ya, kalau Kakak bisa boleh saran, kalau kalian mau mengambil penelitian eksperimen, yang pertama kali yang harus diperhatikan itu adalah pada saat kalian observasi. Observasi cak mana? Observasi sekolahannya. Apakah sekolah itu cocok untuk kalian eksperimen? Misal, kalian mau mengukur berpikir kritis peserta didiknya. Sedangkan sekolah itu peserta didiknya sudah sangat bagus, atau melebihi batas. Misal kalian mau mengukur negeri 1 Palembang, itu sudah pasti kan dari SMA itu sekolahnya itu sudah elit, kemudian mahasiswanya pasti lebih berpikir kritis. Jadi apa yang mau kita ukur yang pertama itu siswanya yang pastinya. Kemudian jadi siapa berarti kita harus nyari sekolah yang biasa deh, atau yang kualitasnya itu rendah, tidak juga cak itu. Kita bisa ngambil saat kita PPL misalnya, kita kan tahu nih sekolah itu cak mano, siswanya cak mano. Nah, jadi kalian bisa lihat pada saat itu apakah siswa ini ada yang kritis, ada yang tidak. Nah, kalau kalian lihat nih dari peserta di sekolahan itu dia seperti itu, misal kakak kemarin kan mau mengambil pikir kritis di SMA 3 Tanjung Derajat. Nah, itu termasuk tempat yang kakak PPL kemarin. Nah, kakak lihat nih dari peserta didik itu, pada saat observasi kakak kasih diskusi, ada yang nyambung, ada yang tidak. Nah, kemudian pada saat memberikan pendapat, ada yang memberikan pendapat, tapi pendapat yang mereka kasih itu masih biasa saja, tapi mereka memberikan pendapat. Ada yang juga berpikir kritis, tapi dia masih terbatas dari buku. Nah, di sini kalian bisa menggunakan metode kalian di sekolahan itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis tadi. Nah, jadi sejak mana nih dengan strategi yang kita pakai ini dari sekolah ini, apakah bisa nih meningkatkan atau berpengaruh dengan peserta didik yang tadi awalnya dia berpikir kritisnya itu biasa-biasa baik, atau dia masih terpaku di textbook. Nah, dengan kita menggunakan strategi tadi, apakah itu berhasil atau biasa-biasa saja? Nah, itu yang pertama pada saat observasi. Nah, yang kedua itu apa yang kita perlukan itu instrumen yang pertama. Itu yang kedua, instrumen itu sangat penting. Jadi waktu kalian sudah menentukan judul, sudah menentukan proposalnya, siapkanlah instrumen itu sebaik-baik mungkin pada saat penyusunannya. Karena kenapa? Kebanyakan termasuk kakak juga ya, kebanyakan pada saat penelitian terutama eksperimen itu kelabakan pada saat menyiapkan instrumennya, terutama soal. Apalagi mau mengambil berpikir kritis, kalau hasil belajar sih masih bisa lebih makanya sesuai dengan validator kita, apakah itu sudah layak atau tidak untuk mengukur hasil belajar. Tapi yang kedua itu pastinya instrumen yang harus dipersiapkan. Belajar tadi ya untuk soal, kemudian angket. Ini cukup menurut kakak tapi tidak ada pakai angket tapi nomor observasi, tapi cukup susah kalau menurut kakak ya. Tapi kalau misalnya dipelajari dan dipersiapkan dari awal pasti mudah. Mungkin itu apakah terjawab deh? Kalau misalnya ada yang kurang atau bagaimana bisa dicari di buku, nanya-nanya di kakak-kakak yang lebih paham. Misalnya Mbak Apri, nah Mbak Apri 2015 itu dia sudah kemarin kakak juga belajar dari Mbak itu. Mana cara eksperimen, kan rumus-rumus. Mbak itu lebih pro lah dalam bidang eksperimen ini. Ya, baik Kak. Terima kasih banyak Kak, sudah sangat jelas. Oke, untuk teman-teman semua dipersilakan jika ingin bertanya. Ya, ada kesempatan.
Soalnya dia waktu kalau eksperimen itu harus 4 pertemuan. Jangan kurang dari itu. Karena apa? Kalau 4 pertemuan itu sudah sangat efektif. 3 pertemuan kita menerapkan strategi model kita, 1 pertemuannya kita mengevaluasi dari beberapa materi yang disampaikan sama memberikan post test. Oke, ini di ruang chat Zoom ada yang bertanya kepada Kak Diki. Halo Kak Diki. Halo. Halo. Ya Kak, ini ada yang bertanya di ruang chat Zoom Mana? dari Saudari Ricanona. Izin bertanya kepada Kak Diki, jika penelitian pengembangan kita mengambil materi tentang tokoh pahlawan revolusi fisik, apakah sebaiknya pada awal materi itu kita jelaskan dahulu mengenai peristiwa yang ada, seperti perang 5 hari 5 malam, atau langsung berfokus ke tokohnya, Kak? Silakan Kak Diki. Oke. Sebenarnya kan peristiwa itu cuma sebagai latar belakang, Mbak, ya. Gitu. Jadi kayak pengantar gitu. Jadi kan tokoh-tokoh itu kan berperannya kan di situ. Jadi peristiwa itu sebagai pengantar kayak gitu. Jadi jelaskan dulu masalah peristiwa 5 hari 5 malam, ya mungkin kayak beberapa paragraf gitu. 1 atau 2 paragraf baru langsung fokus ke tokoh kayak gitu. Karena penelitian pengembangannya kan itu fokusnya kan di tokoh pahlawan gitu. Jadi materinya itu tentang ketokoh-tokohannya, misalkan kayak mulai dari biografi, pendidikan sampai ke sumbaksi beliau sehingga beliau jadi tokoh pahlawan gitu. Dan momentum perang itu kayak jadi satu pengantar bagi tokoh-tokoh ini untuk jadi materi di pengembangan kayak gitu. Itu sih. Ya, terima kasih Kak Diki. Ya, mungkin Gimana sama kayak Saudari? kemarin. Mm. Kalau skripsi aku kemarin tuh jadi sumbangan materi gitu. Tapi memang aku bahasnya murni, tapi sumbangan materi ke sekolah kayak gitu. Ya. Itu kurang lebih kayak gitu sih. Oke, makasih Kak Diki. Bagaimana Saudari Rica, apakah sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, sudah jelas ya, Kak. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah itu ya, sudah cukup ya, 3 pertanyaan. Dan mungkin sekarang akan kita tutup ya. Sebelum kita tutup, ini ada di ruang chat absen untuk teman-teman, jangan lupa untuk diisi. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Terima kasih banyak Kak Diki dan Kak Kiki telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan membagi ilmu dan pengalamannya untuk kami semua. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, boleh langsung menghubungi Kak Diki atau Kak Kiki nanti ya melalui WhatsApp atau yang lainnya. Dan kami berharap juga silaturahmi ini tidak cukup sampai di sini saja ya, tidak selesai sampai di sini saja, tetapi tetap berlanjut gitu. Baik, terima kasih banyak ya sekali lagi Kak Diki dan Kak Kiki. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Makasih Kak Lolo. Thanks. Ya, Kak. Terima kasih, Kak.